Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi akuntansi biaya diferensial. Kelompok kami beranggotakan dua, yaitu saya Khairuddin dan rekan saya. Fajar Harisaputra. Dan materi akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Biaya diferensial merupakan berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Biaya diferensial sering disebut juga biaya relevan. Yang dimaksud biaya diferensial yaitu perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang ada atau digunakan di perusahaan tersebut. Biaya diferensial ini sering disebut juga pada umumnya biaya relevan. Analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, dan margin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan dan menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas tersedia. Analisis biaya diferensial ini digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, serta margin laba yang berhubungan atau sehubungan dengan beberapa kemungkinan dan menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas tersedia pada perusahaan tersebut. Pendapatan diferensial adalah jumlah pendapatan yang berbeda apabila dihitung dengan satu set kondisi tertentu dibanding dengan set kondisi yang lain. Pendapat diferensial yaitu jumlah pendapatan yang berbeda apabila dihitung dengan satu set kondisi tertentu dibandingkan dengan satu kondisi set yang lain dalam satu periode akuntansi. Poin 1. Berkaitan dengan masa depan. Supaya informasi relevan dengan suatu keputusan, maka manfaat dan biaya informasi mestilah melibatkan kejadian di masa datang. Karena semua keputusan berhubungan dengan masa yang akan datang. Berkaitan dengan masa depan, yaitu suatu informasi relevan atau suatu keputusan, maka manfaat dan biaya informasi mestilah melibatkan kejadian di masa datang, karena semua keputusan berhubungan dengan masa yang akan datang. Poin kedua, berbeda di antara alternatif-alternatif. Informasi relevan mestilah melibatkan manfaat dan biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Apabila suatu biaya yang akan datang adalah sama untuk lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan. Berbeda di antara alternatif-alternatif di sini adalah apabila suatu biaya yang akan datang adalah sama untuk lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan. Poin ketiga, kebutuhan akan prediksi. Karena informasi relevan melibatkan kejadian di masa yang akan datang, maka seorang akuntan manajemen haruslah memprediksi besarnya manfaat dan biaya yang relevan dengan menggunakan estimasi perilaku biaya berdasarkan data historis. Kebutuhan akan prediksi di sini adalah suatu kemampuan seorang akuntan manajemen harus bisa memprediksi besarnya manfaat dan biaya yang relevan dengan menggunakan cara dalam kurung estimasi perilaku biaya berdasarkan data historis dalam kurung track record perusahaan tersebut. Poin keempat, keputusan unik dan keputusan repetitif. Keputusan unik adalah keputusan yang jarang muncul, sehingga dalam menghimpun data untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisa khusus. Yang dimaksud keputusan unik adalah keputusan yang jarang muncul, sehingga dalam menghimpun data tersebut, keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisa khusus oleh seorang akuntan manajemen perusahaan.
contoh kasus pada materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Khairuddin. Oke, kita lanjut ke contoh kasus. Kapasitas produk PT Kiri Kanan per bulan adalah 18.000 unit pada bulan Januari 2007. Perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit. Dari produksinya di bulan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi biaya-biayanya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi, dan total. Jadi biaya-biaya tersebut terdapat dua macam biaya, yaitu ada biaya variabel dan biaya tetap. Oke, setelah menjual 10.000 unit tuh kayaknya terpotong ya sama wajah saya. Kita matikan dulu. Oke, setelah menjual 10.000 unit produknya, salah satu langganan PT Kiri Kanan yaitu PT Kanan Aja pada akhir bulan Januari 2007 mengajukan penawaran pembelian sebanyak 6.000 unit produk PT Kiri Kanan dengan harga 10.000 per unit. Bisakah penawaran tersebut diterima? Oke, kita masuk ke Excel. Diketahui kapasitas produksi PT Kiri Kanan yaitu bertotal 18.000. Produksi awal 10.000. Jadi, apakah bisa produksi tambahan diterima oleh PT Kanan Kiri? Tentu kita lihat dari sini adalah bisa, karena produksi tambahannya berjumlah 6.000. Jadi 16.000 tidak melebihi kapasitas produksi. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Jadi di sini yang biaya variabel adalah biaya bahan langsung termasuk variabel, biaya tenaga langsung, biaya overhead variabel, dan pemasaran variabel. Oke. Sebelum kita masuk, kita mencari berapa sih total biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Kiri Kanan dengan cara di zoom, kita totalkan semua biaya-biayanya. Oke, total biaya yang dikeluarkan oleh PT Kanan Kiri yaitu 117 juta. Nah, jadi ada penambahan produksi yaitu 6.000 produksi. Kita mencari dengan harga 10.000, tetapi dengan harga jual awal itu 14.000. Apakah harga 10.000 ini bisa diterima oleh PT Kanan Kiri? Kita akan mencari berapa sih harga per unitnya dengan cara total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan produksi awal. Oke, jadi harga per unitnya yaitu adalah 11.700. Nah, sedangkan PT Kanan Aja dia inginnya per unitnya dengan harga 10.000. Tentu kita tolak dengan harga tersebut, tetapi harga ini itu tidak menggunakan cara akuntansi biaya diferensial. Nah, kita akan mencari dengan cara akuntansi biaya diferensial dengan cara sebagai berikut. Oke, awal-awal kita akan mencari penjualan semula per unit dengan cara kita bagi penjualan semulanya yang ini 20 juta dibagi dengan 10.000 yaitu produksi awal. Oke, kita totalkan ke bawah semua. Oke, penjualan semula per unit ini sudah kita dapatkan. Kita lanjut ke penjualan tambahan per unit. Penjualan tambahan per unit ini adalah yang sejumlah 6.000 yang ini. Total produksi tambahan. Dengan cara kita totalkan ini penjualan semula kita kalikan dengan total tambahan. Produksi tambahannya yaitu 6.000 unit.
Oke, biaya variabel ini tidak masuk ke penjualan tambahan per unit. Kenapa tidak masuk ke penjualan tambahan per unit? Karena biaya-biaya tetap ini adalah biaya yang sudah dianggarkan oleh PT Kiri Kanan aja per tahunnya. Jadi ada pertambahan produksi ini tidak termasuk ke biaya tetap, tapi masuknya ke biaya variabel. Oke, kita hapus biaya tetapnya. Nah, kita totalkan. Oke. Oke. Jadi totalnya adalah minus 48 juta. Karena kita belum memasukkan total penjualannya dengan cara 6.000, yaitu produksi tambahan dikali dengan harga jualnya yaitu 10.000. Oke. Jadi laba usaha yang diterima oleh PT Kiri Kanan, laba usaha yang didapat oleh penjualan tambahan yaitu adalah 12 juta. Lalu kita totalkan seluruh laba usaha yang diterima oleh PT Kiri Kanan. Oke, kita dapat. Oke. Jadi laba usaha total yang diterima oleh PT Kiri Kanan yaitu sebesar 35 juta. Ya, yang ini adalah yang 23 juta ini adalah penjualan semula per yang 10.000, yaitu produksi awal, dengan jumlah laba 23 juta ditambah dengan ditambah laba penjualan tambahan, yaitu produksi tambahan sebesar 6.000 unit dengan laba 12 juta. Jadi total laba usaha yang diterima oleh PT Kiri Kanan adalah sebesar 35 juta. Oke, sekian dari penjelasan contoh kasus yang dialami oleh PT Kiri Kanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.